Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman sobat Koja dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast Live kita bersama saya Nurmala Manisari yang akan membantu podcast kita siang hari ini. Dan kita hari ini kedatangan tamu kita yang expert, yaitu Dr. Ahmad Aji Pramono yang biasa dipanggil Dr. Mono. Beliau bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola program HIV. Halo dok, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Dok, sekarang ini lagi hits nih dok mengenai monkeypox ya dok. Betul. Di medsos, kemudian di DKI lagi keren sekali nih tentang monkeypox. Sebenarnya monkeypox itu apa ya dok? Oke, monkeypox itu adalah suatu penyakit ya yang disebabkan oleh virus. Yang nama virusnya itu adalah monkeypox. Kenapa di sini ada kata monkey-nya? Memang sebenarnya virus ini pada awalnya itu menghidap di monyet gitu ya. Namun lama-kelamaan karena adanya mutasi, si virus ini bisa menularkan dari hewan atau binatang, yaitu terutama monyet, ke manusia. Dan sekarang ini kondisinya adalah di mana manusia pun bisa menularkan virus ini ke manusia lainnya. Jadi saat ini memang lagi trending monkeypox ini, yang mana penularannya dari manusia ke manusia seperti itu. Oh gitu ya dok. Jadi awalnya dari hewan ya monyet ke manusia, kemudian sekarang dia bisa menularkan dari manusia ke manusia. Betul, seperti itu. Kemudian dok, gejala klinisnya apa ya mengenai cacar monyet ini atau monkeypox ini? Ya, gejala klinisnya seperti cacar air ya. Biasa ada demam, ada nyeri otot, dan juga khasnya itu ada manifest pada kulit gitu ya. Yang biasanya disebut dengan vesikel atau lentingan, di mana ada benjolan pada kulit yang berisi cairan. Nah, itu khasnya seperti cacar air, namun pada monkeypox ini biasanya lentingan-lentingan kulitnya itu tidak sebanyak dari cacar air seperti itu. Oh gitu dok. Tadi ada lentingan-lentingan ya dok. Apakah sama lentingannya ini dengan cacar air ya dok? Yang smallpox ini? Kalau beda, apa bedanya antara monkeypox maupun cacar air ini dok? Supaya kita nih yang orang-orang awam nih bisa tahu bedainnya. Kalau monkeypox berarti ada tanda-tanda yang lebih spesifik, sedangkan kalau cacar air kita akan tahu nih tanda-tandanya seperti ini gejalanya. Ya, baik. Karena nih virusnya mirip ya, virusnya cacar air sama virusnya cacar monyet ini gejalanya hampir mirip. Itu juga dengan lentingan-lentingan pada kulitnya. Nah, perbedaannya antara cacar air dengan cacar monyet itu biasanya adalah jumlah lentingannya yang lebih sedikit pada cacar monyet. Terus kalau pada cacar air itu seluruh tubuh gitu ya, dan banyak. Kalau pada cacar monyet itu tidak sebanyak ke cacar air. Dan biasanya dimulainya itu kalau pada monkeypox ini dimulai dari daerah wajah. Daerah wajah baru dia menyebar ke daerah yang lainnya. Selain itu, khasnya dari monkeypox sebagai pembeda dari cacar air adalah pembesaran kelenjar getah bening. Jadi pada monkeypox kita biasanya konsentrasi kita tuh ada pembesaran di daerah ketiak, di daerah leher, ataupun di daerah sekitar paha itu ada pembesaran getah bening. Nah itu salah satu khasnya pembeda antara cacar air dan monkeypox ini. Oke dok. Berarti kita jadi lebih paham lagi nih ya dok. Ada pembesaran getah bening, kemudian lentingannya itu lebih banyak, kemudian lentingannya itu lebih banyak juga di daerah wajah, kemudian pembesaran getah bening ada bisa di ketiak, bisa di leher, di paha, gitu dok. Kemudian gimana sih dok kita mendeteksinya dok? Gitu. Apakah hanya kita lihat dengan tanda-tanda klinisnya saja, seperti tadi yang sudah dokter sampaikan, atau ada cara lain untuk kita bisa mendeteksi cacar monyet ini dok? Ya, untuk diagnosa lebih pastinya apakah ini cacar monyet ataupun cacar air, yaitu adalah dengan pemeriksaan swab sama seperti COVID kita periksa PCR. Nah ini juga untuk cacar monyet juga kita periksa PCR-nya. Jadi nanti kita lakukan swab pada daerah lentingan kulitnya atau pada mukanya itu kita swab dan itu kita periksakan ke laboratorium untuk memastikan apakah lentingan ini disebabkan oleh cacar monyet atau bukan. Jadi untuk lebih pastinya adalah pemeriksaan swab itu. Jadi hampir sama ya dengan COVID tadi itu ada pemeriksaan swabnya. Namun apakah swabnya hanya di lentingan saja atau ada beberapa
lokasi yang akan dilakukan swabnya dok, kayak gitu dok, supaya kita tahu bedanya. Karena kalau COVID kan kita tahu yang kemarin sudah ada swab di hidung maupun di tenggorokan. Nah kalau cacar air ini apa aja dok yang dilakukan swabnya? Ya. Baik, kalau ada pasien yang suspek cacar air, kita melakukan pengambilan spesimen itu ada 4 buah ya. Yang pertama ada swab di tenggorokan juga, lalu swab pada daerah luka, lalu juga kita melakukan swab pada daerah anus, dan juga kita mengambil spesimen darahnya. Jadi akan ada 4 spesimen yang kita ambil ketika ada orang yang kita curigai ini monkeypox dan dia datang ke pelayanan kesehatan, maka kita akan melakukan pemeriksaannya melalui 4 spesimen itu. Jadi bedanya ini ada 4 ya, 4 lokasi yang di swab ya. Kemudian siapa aja ya dok yang kira-kira bisa terkena cacar monyet ini? Apakah semua usia ataukah ada golongan tertentu yang bisa terkena cacar monyet ini? Oke, baik. Karena cacar monyet ini penularannya melalui kontak langsung ya atau skin to skin. Jadi secara teori itu semua orang bisa berisiko tertular cacar monyet gitu ya. Nah tapi secara epidemiologi kita lihat secara global itu banyak penularan itu karena hubungan seksual. Jadi itu bukan hubungan seksualnya, tapi hubungan seksual itu kan pasti ada kontak kulit dengan kulit. Nah itu yang menjadi sumber penularannya. Begitu juga di Indonesia saat ini juga banyak pasien-pasien kita itu karena adanya riwayat kontak seksual. Jadi ada skin to skin pada orang tertentu ini yang menyebabkan penularan dari manusia ke manusia. Jadi secara teori sebenarnya semua orang berisiko ya, tapi yang lebih berisiko adalah orang yang terjadi kontak kulit, terutama adalah dari hubungan seksual tersebut. Oke, berarti semua orang sebenarnya berisiko, namun yang lebih berisiko tadi karena ini adalah kontak kulit dari kulit ke kulit, namun yang berisiko adalah yang berhubungan seksual. Jadi untuk kelompok-kelompok resiko yang berhubungan seksual seperti itu. Kemudian sampai saat ini sudah berapa kasusnya yang ada di DKI Jakarta ini untuk cacar monyet ini? Ya, yang saya baca terakhir itu sekitar 14 orang ya, ada 14 orang yang terinfeksi cacar monyet. Dan kalau kita lihat dari orang-orang yang terinfeksi ini adalah orang yang memang dia punya faktor risiko perilaku seksual gitu ya. Jadi memang kita melihat dari ketika ada orang yang punya gejala cacar monyet ini, kita tanya juga apakah dia punya kontak seksual, dan hampir semuanya itu, bahkan semuanya itu memang dia punya kontak seksual. Jadi yang sudah ada kasus saat ini itu ada 14 ya dok. Terus kemungkinan besar itu memang dari kelompok yang berisiko tadi ya, yang memiliki riwayat kontak seksual. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi nih dok, supaya tidak membahas lagi nih masalah kesehatan terkait cacar monyet di DKI Jakarta ini. Kemudian nih dok, jika ya ada kita merasakan tanda-tanda cacar monyet yang sudah seperti dokter sampaikan, apa yang pertama kali harus kita lakukan untuk penanggulangan itu? Ya, baik. Pengobatannya. Untuk masyarakat sekalian, kalau memang ada gejala ke arah cacar monyet gitu ya, ada demam, terus ada lentingan pada kulit, lebih baik cepat segera ke puskesmas ya Bu, karena di semua puskesmas di DKI Jakarta sekarang sudah waspada terkait penyakit ini. Ketika kita datang ke puskesmas ternyata ada keluhan ke arah cacar monyet, terutama ada masalah di kulitnya, ada lentingan di kulit, maka tim puskesmas akan segera melakukan swab juga untuk pasien tersebut dan akan melakukan diagnosa apakah ini cacar monyet atau bukan. Jadi untuk seluruh masyarakat kalau ada gejala ke arah cacar monyet silakan datang ke puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Oke, jadi tadi ada tanda-tanda gejala ya yang sudah dokter sampaikan, ya, ada lentingan yang banyak di wajah, kemudian ada pembengkakan di kelenjar ya, kemudian di leher ataupun di ketiak, bisa datang ke puskesmas di DKI Jakarta ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dilakukan swabnya dok. Kemudian dok, cacar monyet ini apa bisa menyebabkan kematian? Oke, dan kalau secara global ada kasus kematian yang cacar monyet ini, namun jumlah kematiannya tidak besar, sangat kecil persentase untuk menyebabkan kematian. Dan untuk di Indonesia ini alhamdulillah sih
gejalanya ringan semua, tidak ada gejala yang berat, bahkan sampai kematian pun tidak ada gitu. Tapi secara global ada, namun dengan persentase sangat kecil sekali. Oke dok, karena saya kecil ya dan mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau terkena, mudah-mudahan cepat dideteksi, ditangani, kemudian cepat pulih kembali. Dan tidak menularkan pada orang lain. Ya, dan yang terpenting tidak menularkan kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah terkena, stop di diri kita, tidak menularkan lagi ke orang lain. Kemudian kalau orang itu terkena cacar monyet dok, apa yang harus dilakukan? Apakah dia bisa seperti pasien lain yang penyakit menular lain, atau memang ada kekhususan yang dia harus isolasi, atau dia bisa beraktivitas juga seperti yang lain seperti itu dok? Ya, baik. Karena ini cacar monyet ini penyakit menular ya. Jadi ketika ada seseorang yang tertular cacar monyet, langkah lebih baiknya dia untuk menjaga dirinya dan benar pada orang lain. Salah satunya dengan melakukan isolasi mandiri seperti COVID kemarin gitu ya. Dan kenapa isolasi mandiri? Sebenarnya tidak seperti COVID yang karena droplet karena dari udara, tapi kita khawatir ketika dia nanti keluar dari rumah, ternyata dia bersentuhan dengan orang lain gitu ya. Apalagi kalau dia harus bekerja naik transportasi umum, kan nanti apalagi transportasi umumnya padat gitu ya, pasti akan saling bersentuhan, itu bisa dengan orang lain. Jadi saran saya ketika ada orang yang terkena penyakit cacar monyet ini, lebih baiknya beristirahat dulu di rumah, isolasi mandiri, atau kalau memang ingin melakukan isolasi di layanan kesehatan pun saat ini kita sudah menyediakan beberapa layanan kesehatan yang bisa melakukan isolasi untuk pasien monkeypox ini. Jadi kuncinya kita isolasi supaya kita tidak menularkan kepada yang lain nih dok. Itu berapa lama ya untuk lama isolasinya dok? Kalau COVID-nya kita 14 hari nih dok. Ya. Nah, kalau cacar monyet ini mirip sama COVID ya, karena dia tuh berdasarkan dia itu sekitar 14 hari lukanya baru sembuh gitu ya. Jadi sampai lukanya itu sembuh itu baru tidak menularkan. Jadi sekitar 2 sampai 3 minggu lah ya biasanya itu fase lukanya itu. Jadi kalau di COVID dulu setelah 14 hari kita swab lagi, kalau udah negatif berarti sembuh dari COVID ya. Kalau di monkeypox ini yang penting lukanya sudah hilang, koreng-korengnya sudah tidak ada, sudah terbentuk kulit baru, nah itu sudah dikatakan sembuh. Jadi sampai benar-benar tidak ada koreng itu baru bisa lepas dari isolasi mandiri. Jadi benar-benar sampai koreng-koreng lentiknya tadinya sudah itu ya, sudah bersih ya. Tidak ada luka lagi. Kemudian apakah ada vaksin ya dok terkait untuk cacar monyet ini? Ya, vaksinnya sudah ada ya, karena ini kan penyakitnya sebenarnya sudah cukup lama ya di secara global ya. Jadi vaksinnya sudah ada dan saat ini kita juga di DKI Jakarta sudah melaksanakan vaksinasi untuk monkeypox pada orang-orang yang punya resiko penularan monkeypox, yaitu kita saat ini sedang melakukan penilaian orang-orang mana sih yang berisiko. Jadi kita melihat apakah orang-orang yang kontak seksual gitu ya. Jadi kalau ada orang yang punya kontak seksual, terutama punya pasangannya lebih dari satu, nah itu kita anggap dia orang yang berisiko dan dia bisa mendaftarkan dirinya untuk melakukan vaksinasi seperti itu. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan di beberapa puskesmas untuk vaksinasi monkeypox ini. Dan mungkin nggak bisa semua orang dapat ya, karena jumlahnya sangat terbatas. Jadi kita benar-benar menilai apakah berisiko atau tidaknya gitu ya. Kita benar-benar menilai orang-orang yang sangat berisiko itulah orang-orang yang kita berikan kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi monkeypox ini. Oke dok, tadi kita sudah bahas-bahas nih ya semua tuntas tentang monkeypox. Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya, ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan dengan Dr. Mono. Kita tunggu dulu dok, kita lihat di chat apakah sudah ada yang bertanya. Oh belum, ternyata belum dok, kita lanjut lagi ya dok. Oke, siap. Oke, tadi sudah ada vaksinnya, namun vaksinnya itu kita selektif ya dok, jadi untuk orang-orang yang beresiko
kemudian nanti dinilai lagi apakah orang tersebut berhak mendapatkan vaksin tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk dokter nih, pencegahan kemarin ini kan kita sudah tahu bersama ya bahwa apa namanya penularannya skin to skin ya, kontak langsung gitu ya. Jadi pencegahan pertama adalah ketika kita setelah kita keluar rumah itu usahakan tidak terjadi kontak skin to skin ya Bu. Kalau memang kita harus terjadi kontak skin to skin misalnya menggunakan transportasi umum gitu ya yang padat, setelah menggunakan kalau bisa kita ganti baju gitu ya, karena kan baju kita mungkin tersentuh oleh orang lain juga dan itu bisa mendatangi suatu keramaian. Saya kita segera ganti baju dan segera membersihkan diri yang seperti mandi agar virus-virus yang menempel di baju yang menempel di badan kita bisa segera dibersihkan seperti itu. Nah terus ini pesan penting buat teman-teman semua, karena kalau kita lihat kan penyakit monkeypox ini penularannya skin to skin-nya karena hubungan seksual. Jadi saran saya kalau bisa kita dalam beberapa minggu ini buat teman-teman yang berisiko, kalau bisa kita puasa seksual dulu Bu. Karena kan untuk mencegah skin to skin ya, karena skin to skin paling seringnya karena hubungan seksual. Jadi kalau bisa sih buat teman-teman yang merasa berisiko, kalau tidak ada gejala saat ini dalam kondisi sehat, saya menyarankan untuk teman-teman berpuasa dulu. Kalau bisa puasanya sampai 6 minggu ke depan, agar kita di sini bisa menekan penularan monkeypox ini dan ini untuk kebaikan teman-teman semua dan juga kebaikan kita bersama agar tidak lagi ada penularan monkeypox di Indonesia ini seperti itu. Tadi sudah panjang dan lebar ya pencegahan yang harus kita lakukan, terutama yang pertama itu tadi personal hygiene, kemudian untuk yang kelompok berisiko untuk bisa tidak melakukan aktivitas seksual dulu untuk sampai 6 minggu depan supaya kita bisa menekan penyebaran dari virus monkeypox ini. Kita sambil lihat lagi dok, apakah ada lagi yang bertanya? Oh ini ada yang bertanya dok. Dari Sarah Gustina, berarti semua usia berisiko terkena monkeypox ya dok? Ya betul, secara teori semua usia itu berisiko ya. Kalau menurut sejarahnya bahkan monkeypox itu pertama terjadi pada anak kecil waktu itu ya, dan penularannya dari hewan gitu. Dan sekarang kan bisa menular dari manusia ke manusia. Artinya ketika ada seseorang yang terinfeksi monkeypox yang sudah bergejala dan dia kontak kulit dengan orang lain, dan itu siapapun orangnya, itu bisa menyebabkan penularan seperti itu. Jadi di semua rentang usia itu sangat berisiko tentang monkeypox ini gitu. Tapi secara epidemiologis saat ini memang penularan itu banyak pada usia produktif dan juga ada orang-orang yang punya resiko seksual tersebut gitu. Jadi kita semua masyarakat sebenarnya harus berhati-hati tentang monkeypox ini. Ketika ada orang yang ada gejala-gejala seperti itu, lebih baik menghindari untuk tidak terjadinya skin to skin ya. Tapi kalau untuk aktivitas komunikasi itu tidak masalah. Oke dok, tadi sudah dijelaskan jadi semua orang beresiko terkena monkeypox karena penularannya tadi skin to skin ya. Jadi kalau ada usia dewasa yang terkena monkeypox, kemudian anak kecil skin to skin dengan orang dewasa tersebut, itu juga beresiko untuk tertular. Jadi tidak hanya yang berperilaku seksual saja ya. Tapi namun cara epidemiologi tadi untuk yang kelompok-kelompok risiko itu memang sangat rentan untuk yang mempunyai perilaku seksual. Coba kita lihat lagi apakah ada lagi yang bertanya. Masih belum lagi dok. Untuk saat ini dok, dari 14 kasus ini penanganannya seperti apa ya dok? Iya, dari 14 kasus yang sudah terjadi saat ini, 15 kasus sudah sembuh ya Bu. Itu dan masih ada beberapa yang saat ini kondisinya sedang kita isolasi di rumah sakit ya, karena kita mau penanganan baik gitu ya, agar pasien ini tidak keluar gitu. Kita takut kalau isolasi mandiri mereka komitmennya kurang baik, terus ternyata nanti kan
kalau isolasi mandiri mereka harus keluar mencari makan seperti itu. Nanti malah ketika mencari makan menggunakan pada orang lain. Kita isolasi mereka di rumah sakit ada terjaga tuh, makanya kita siapkan, dan yang ini kita siapkan agar mereka tidak perlu kemana-mana untuk kehidupannya. Jadi yang 14 orang ini dalam kondisi kita isolasi di rumah sakit. Oke. Jadi tadi sudah ada yang misalkan sembuh, berarti 13 lagi dok yang masih diisolasi di rumah sakit. Mudah-mudahan 13 ini menyusul untuk penyembuhannya segera. Kemudian untuk monkeypox ini berarti sama ya sebetulnya. Jadi kita harus tracing juga kepada siapa-siapa saja yang kontak dengan mereka. Iya betul. Jadi dengan ke-14 pasien ini kita tracing, selama ini mereka ada kontak sama masyarakat, terutama kontak seksualnya. Jadi kita lihat dia pernah hubungan seksual sama siapa, orang yang berhubungan seksual sama pasien tersebut. Kita kejar untuk kita tanyakan apakah ada gejala atau enggak gitu ya. Kalau yang tidak ada gejala, kita sarankan untuk vaksin. Tapi kalau ada gejala, ya berarti kita akan melakukan swab juga seperti itu. Oke, jadi sama ya, untuk pemutusannya juga kita lakukan tracing kepada kontak erat, sama juga dengan yang kontak seksual tadi, supaya kita bisa putus mata rantai pengamanannya. Oke, kita lihat lagi apakah ada lagi yang bertanya di jalan kita. Ada lagi dong yang bertanya dari Octavianiset. Kenapa cacar monyet jadi masalah kesehatan yang serius ya dok? Ya baik. Karena di saat awal itu memang cacar monyet ini cukup berbahaya ya. Dia tingkat infeksiusnya itu cukup tinggi, yang waktu itu juga tingkat kematian cukup tinggi gitu ya. Dan kita mencegah hal itu saat ini agar monkeypox yang terjadi saat ini di DKI Jakarta ini bisa kita putus mata rantainya, tidak mengalami pada orang lain, dan juga kita tidak ingin menjadi kesehatan atau kemaslahan masyarakat yang lebih besar. Contohnya seperti COVID kemarin kan, kalau kita diamatnya bakal lebih besar dan lebih membahayakan masyarakat lain. Kita tidak ingin seperti itu, makanya monkeypox ini kita segera bertindak cepat, kita segera melakukan tindakan-tindakan agar memutus mata rantainya dan tidak menekan kepada orang lain, dan kita sih berharap tidak ada kematian juga ya pada orang-orang yang terinfeksi monkeypox ini. Oke, jadi kuncinya kita ingin segera tangani ya dengan cepat supaya tidak menjadi lebih besar lagi masalah kesehatan masyarakat ini terkait monkeypox. Jadi kita dari Dinkes DKI beserta jajaran sampai dengan Puskesmas langsung kita tindak lanjut dengan ada temuan monkeypox ini. Kita langsung tracing, terus testing, treatment supaya cepat segera memutus mata rantai dari monkeypox ini. Mudah-mudahan ini sudah kasus terakhir ya dok, yang ke-14. Mudah-mudahan tidak ada lagi sehingga kita di DKI ini sudah benar-benar bersih terhadap cacar monyet ini. Kemudian dok, ada lagi satu pertanyaan. Berapa lama seorang dengan cacar monyet masih bisa menularkan ya dok? Ya. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, selama dia masih punya koreng dan koreng itu belum sembuh ya, koreng dari cacar monyet tadi ya, bukan koreng dari jatuh ya, tapi koreng dari cacar monyet itu belum sembuh, itu masih bisa menularkan. Jadi secara bebas sekitar 3 mingguan lah itu koreng dari si cacar itu bisa pulih ya. Jadi intinya ketika koreng itu sudah sembuh, sudah tidak ada koreng yang lagi dan sudah terbentuk kulit baru, dan itu sudah dikatakan sembuh dan tidak menular ke orang lain. Oke, berarti lamanya tidak bisa menularkan lagi sampai koreng itu sembuh kurang lebih 3 minggu ya dok. Oke, dok, kita coba cek lagi apakah masih ada pertanyaan. Ini sudah tidak ada dok. Oke. Dok, tadi kita sudah banyak nih ya ngobrol-ngobrol kesehatan tentang cacar monyet dengan dokter Mono. Ya tadi cacar monyet itu ciri khasnya dia pertama itu lesi-lesinya itu ada di sekitar wajah ya. Kemudian dia akan ada pembengkakan di ketiak, di leher ya, pembengkakan kelenjar getah bening, kemudian
untuk deteksinya itu kita harus melakukan swab ya, seperti COVID lalu, jadi di swab di 4 lokasi ya, kemudian deteksinya di tenggorokannya, kemudian di anus dan 16 spesimen darah. Kemudian pencegahannya kita itu harus menghindari kontak skin to skin, kontak kulit ke kulit, kemudian personal hygiene kita dijaga, kemudian aktivitas seksual. Nah ini juga penting untuk kelompok-kelompok yang beresiko untuk bisa melakukan pencegahan tersebut. Sebelum kita akhiri nih dok, apa pesan kunci yang akan dokter sampaikan terkait monkeypox ini untuk sobat koja kita di manapun berada? Oke, baik. Untuk sobat koja, bila kalian merasakan gejala demam disertai ada permasalahan pada kulit, yaitu ada tentunya disertai cairan ataupun sudah menjadi koreng ya, segera datang ke puskesmas. Puskesmas koja juga boleh ya untuk melakukan pemeriksaannya, bisa kita lakukan swab. Kalau nanti ada positif monkeypox, kita akan melakukan tindakan yang lebih lanjut. Buat teman-teman lain yang merasa beresiko karena ada perilaku seksual yang beresiko, teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman untuk melakukan vaksinasi agar teman-teman bisa lebih terjaga agar tidak tertular virus monkeypox ini. Dan yang terakhir tadi, buat teman-teman juga yang berperilaku seksual yang beresiko, kami menyarankan untuk 6 minggu ke depan kalau bisa puasa dulu ya buat seksualnya, agar kita bisa memutus mata rantai penularan dari monkeypox ini. Jadi kita berharap kuncinya adalah kami semua sini berharap orang-orang yang punya perilaku beresiko kalau bisa puasa dulu selama 6 minggu seperti itu. Oke dok, terima kasih dok atas sharingnya hari ini terkait monkeypox. Mudah-mudahan ilmunya apa yang dokter sharing kepada kami untuk sobat koja sangat bermanfaat, karena monkeypox ini juga baru ya dok, baru lagi hits nih di kalangan di medsos, di mana-mana ya, karena permasalahan kesehatan yang baru. Terima kasih dok sudah mengganggu aktivitasnya, sudah meminta waktunya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Demikian untuk video kita hari ini terkait cacar monyet atau monkeypox. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.